engkau anak Allah, coba lompat dari tebing itu turun. Kata Yesus, enak aja, emang lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Hah? Ya, belum pernah ditunjukkannya kuasanya Yesus kan. Iya. Makanya Ngapain? Ngapain? Sebenarnya. Ngapain Yesus tunjukin kuasanya? Orang, kalau Yesus bilang dia berkuasa, justru lebih parah Yesus. Kau berkuasa aja saya bisa atur kamu, apalagi kau tidak berkuasa. Justru dilema bagi Yesus. Kan dia menjadi manusia, jadi dia tidak kenal. Oke, ada yang minta ada yang minta dibacakan lagi. Tunjukkan kuasanya, baru ada dia yang minta. apa namanya? Jangan siksa aku, jangan siksa. Iya. Ada di bawah minta dibacakan Mamirus. Teman-teman, nanti tolong oleng ya. Oke, oleng. Innahum min bani kutluk kulluhum majnun. Oleng gitu. Ustaz Arif, oleng ya. Laqad tahaddasu kama law kanu hum anfusahum yastami'un. Oleng. Afwahuhum atwal wa aquluhum aksar. Assalamualaikum Pak Jeferi. Waalaikumsalam Pak. Bang host. Iya. Mohon undur diri ya. Besok-besok kita lanjut lagi. Udah mencret, nggak bisa, nggak kuat. Mamirus ini paling ampuh, paling sakti Mamirusku ini. Serius, sakti mandraguna. Besok kita lanjutkan lagi. Ini ada kepentingan juga Bang. Oke, siap. Tapi ingat ya. Assalamualaikum Bang Abu Hadi. Sakti mandraguna ya. Waalaikumsalam. Nah, dadah. Oke lah, lanjut Ustaz Arif. Saya mau izin sebentar 10 menit. Sebentar, ada puzzle. Dulu, ya. Silakan Ustaz Abu Hadid, monitor Ustaz. Lanjut dulu Bang. Kondisikan dulu Ustaz Abu. Saya masih di jalan ini. Gerunda sudah monitor, Gerunda. Bila masih beribadah. Ada apa cucuku? Ada Pak Haji Ferry. Ada Pak Haji Ferry. Assalamualaikum Bang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Haji Ferry, Masya Allah, sehat semuanya ya. Bang Indra, Dinda Felix, Bang Arif, Abu Hadid, barakallahu fik semuanya. Ini ada oten Gerunda, namanya otak merdeka. Tapi sepertinya sudah agak-agak waras Gerunda. Masya Allah. Nah, gara-gara di terapi apa? Mulai dari kemarin di komal saya ini. Silakan otak merdeka. Dibuka mute-nya. Dia bilang Yesus itu hanya utusan katanya Gerunda. Iya, itu betul itu. Yesus itu utusan. Jadi sebenarnya gini, ketika Adam dicipta oleh Allah, para malaikat itu memang sudah mulai mewanti-wanti bahwa dunia ini akan penuh dengan kesesatan. Karena Tuhan menciptakan makhluk sempurna, pasti ada yang iri. Karena Tuhan di dalam kaidah agama samawi, baik Yahudi maupun Islam, itu diajarkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi potensi jahat itu diciptakan oleh Allah, potensi baik juga diciptakan oleh Allah. Semua hal yang ada itu adalah ciptaan Allah. Hal menarik kemudian ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi makhluk pemimpin di atas muka bumi ini, Allah kemudian menyampaikan kepada seluruh makhluk langit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Di ayat yang lain Allah mengatakan, Isqala rabbuka lil malaikati inni khalikum basran min tin. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah kemudian kepada para malaikat makhluk langit, apabila aku telah sempurnakan kejadian Adam, makhluk yang kuciptakan dengan kesempurnaan ini, dengan sempurna ini, aku tiupkan kemudian rohku kepadanya, maka kalian seluruhnya tunduk kepada dia untuk menghormat kepadanya. Itu kata Allah. Lalu Al-Quran mengatakan, pasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Para malaikat itu bersujud. Semuanya bersujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak sujud karena iblis menyombongkan diri. Dan dia termasuk dari golongan yang kufur, kafir, menutup diri dari perintah Tuhan. Nah, disinilah awalnya kemudian ketika Allah ingin menciptakan makhluk sebagai pemimpin yang akan menundukkan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada para malaikat, malaikat dalam arti kata seluruh makhluk yang ada pada saat itu. Ada sekelompok makhluk di antara malaikat ini yang kemudian berpotensi untuk tidak mau tunduk kepada pencipta, untuk menghormat kepada makhluk yang bernama Adam. Maka singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini. Dan iblis pun diperintahkan untuk turun ke bumi. Jadi Nabi Adam turun sebagaimana tujuan dia diciptakan, yaitu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Dan izin iblis untuk menggodai Adam dan keturunannya. Maka pencipta langit dan bumi mengizinkan kemudian iblis untuk mencobai Adam alaihissalam dan juga keturunannya. Jadi setiap ada utusan, maka ada iblis yang selalu ingin memalingkan ajarannya. Bagaimana kemudian Nabi Adam dipalingkan, bagaimana Nabi Abraham ingin dipalingkan. Nah, begitu Nabi Isa alaihissalam diutus pun iblis ingin memalingkan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, maka iblis melalui Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya itu ingin dipalingkan. Jadi setiap ada yang menyampaikan kebenaran, pasti ada yang membantah. Nah, karena Allah ingin menyelamatkan Adam alaihissalam dan keturunannya, maka Allah senantiasa mengutus rasul-rasul, mengutus para nabi. Nah, ketika pembangkangan dilakukan oleh kaum Israel, maka Allah mengutus kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka. Dan cakupan ajarannya itu bisa dilihat di Matius 16 dan juga di dalam pengajaran Matius 23. Itu cakupan ajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan Allah kepada Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi ada sekelompok manusia yang tidak menginginkan itu karena mereka lebih cenderung kepada kecintaan kepada duniawi. Mereka lah orang-orang Farisi yang kemudian membantah risalah kenabian daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan Yesus? Kristen ini bukan bagian daripada diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kristen ini hanya korban. Korban dari mana? Korban dari makar yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Di antara mereka, bukan seluruhnya, di antara mereka ada yang melakukan makar, dan hasil dari makar ini lahirlah agama Kristen. Seperti itu, Bung. Jadi kalau dikatakan Yesus itu utusan, ya memang. Tapi ingat,
Ada juga yang mengaku Yesus Kristus dan mengatakan dirinya itu bukan utusan. Ada. Coba kita lihat di dalam Markus 5. Iblis itu datang memberikan contoh, memberikan pesan supaya orang-orang itu sujud menyembah kepada Yesus. Maka iblisnya memberikan contoh kepada manusia yang lemah akal untuk mencontohi iblis yang menyembah kepada Yesus. Coba kita lihat bagaimana kemudian yang diterangkan dalam pengakuan Matius, juga di dalam Lukas. Bagaimana orang-orang Majus ketika dia datang mencari kemudian bayi Yesus untuk memberikan contoh. Lagi-lagi supaya orang-orang yang lemah akal mencontohi orang Majus, mencontohi iblis untuk menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan. Jadi yang mencontohkan itu adalah iblis. Orang-orang Majus ini penyembah api, penyembah matahari. Itu siapa yang menyebabkan mereka seperti itu? Ya iblis. Lagi-lagi iblis memberikan pesan, Yesus ini Tuhan loh. Maka ketika Yesus terangkat ke langit, yang tampil kemudian sebagai penyesat, itu tidak menggunakan nama yang lain. Karena Yesus ini punya mujizat. Yesus ini luar biasa. Yesus ini memberikan pesan dan kesan kepada Bani Israel. Dan juga membuat mata orang-orang Romawi terbelalak. Kenapa? Karena Yesus memperlihatkan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kemarin mereka punya nenek moyang menyembah kepada Zeus, menyembah kepada Hercules, menyembah kepada Attis, kepada Jupiter. Tapi tidak ada bukti kesaktian. Tidak ada bukti kesaktian. Hanya cerita-cerita dongeng. Hanya angan-angan nenek moyang mereka. Tapi ini di depan mata ada manusia bisa berjalan di atas air. Ini di depan mata mereka ada orang mampu membuat orang sembuh meskipun dia buta dari lahir. Ada orang yang mampu membuat orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan orang mati pun yang sudah ada di alam kubur bisa dihidupkan oleh beliau. Maka kemudian iblis melihat keadaan itu. Nah, ini kesempatan yang sangat-sangat baik. Jadi penyesatan yang dilakukan oleh iblis, di antara seluruh penyesatan yang pernah dilakukan itu, kalau Adam dijatuhkan itu tidak masalah. Adam tidak apa-apa. Dia jatuh ke bumi. No. Dia memang dicipta untuk di bumi. Bahkan Al-Quran mengatakan, Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Berarti Adam dicipta tanpa kutuk. Adam diciptakan kemudian tidak pernah kena kutuk. Begitu juga di dalam Kejadian 5 nomor 2. Ternyata Adam keturunannya laki perempuan diberkati. Jadi apa yang dilakukan iblis terhadap Adam itu sia-sia. Ketika iblis datang kepada Nabi Abraham, sia-sia. Keturunannya masih menyembah kepada Elohim. Ketika kemudian iblis datang kepada Nabi Musa, sia-sia. Ternyata keturunannya masih menyembah kepada Elohim. Tapi ketika iblisnya datang kepada Yesus dan mengambil jatah di sana, sebagaimana dia dikatakan dalam Lukas yang tepat, ketika iblis menggunakan nama Yesus, separuh penduduk bumi kemudian kematian obor, akal tak berfungsi, menyembah kepada manusia Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dengan menggunakan bisikan-bisikan yang mereka sebut Yesus Kristus yang mereka ibadahi pada hari Minggu. Kalau ditanya, saudaraku Kristen, adakah Yesus anak Maria mengajarkan ibadah Minggu? Tak ada. Lalu siapa yang membangunkan kalian di hari Minggu? Di mana hati kalian, pikiran kalian, tenaga kalian tercurah untuk kemudian ke gereja hari Minggu? Siapa yang membisikkan itu? Yesus Anda katakan tidak. Lalu yang membisikkan siapa? Siapa yang memanggil kalian untuk ke gereja sehingga kalian harus bergegas pagi-pagi mandi menggunakan pakaian, parfum, sepatu yang baru lalu berjalan ke sana? Itu siapa? Sama seperti umat Islam, ketika kemudian ada perintah
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Siapa yang membisikkan kemudian umat Islam untuk ke masjid pada hari Jumat untuk mendirikan sholat Jumat? Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah suara Allah terdengar? Tak ada. Adakah kemudian Allah nampak menunjukkan kemudian untuk orang-orang ke masjid? Tak ada. Tapi kenapa kemudian umat Islam itu sedunia pada hari Jumat berbondong-bondong ke masjid? Karena ada bisikan dalam hati, kepikiran, kalbu, menggerakkan jasad untuk selangkah demi selangkah menuju sujud dalam masjid. Berarti ada panggilan gaib. Apa panggilan gaib? Panggilan wahyu. Apa panggilan wahyu? Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Siapa yang mewahyukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti itu adalah panggilan Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang tunduk berserah diri kepadanya untuk datang ke masjid sujud menyembah beribadah kepadanya. Hal yang sama hari Minggu. Tidaklah mungkin saudara-saudara Kristen ini gila dengan tanpa sadar bergerak jasadnya sendiri ke gereja tanpa ada panggilan kalbu. Pasti ada bisikan yang datang kepada diri mereka. Menjadi kebiasaan, menjadi habit setiap hari Minggu. Untuk mereka datang kepada tempat mereka beribadah. Menyembah kepada sosok yang mereka sebut Kristus Yesus. Yesus anak Maria pernah ngajarin? Gak pernah. Musa pernah ngajarin? Gak pernah. Abraham pernah ngajarin? Gak pernah. Adam pernah ngajarin? Gak pernah. Elohim pernah ngajarin? Gak pernah. Tapi kenapa kompak? Seakan-akan ada ritme perintah. Seakan-akan ada yang memberi komando. Siapa dia? Siapa yang membisikkan hati manusia untuk kemudian mereka bergegas pada hari Minggu untuk beribadah menyembah kepada sosok Kristus Yesus? Yesus asli kagak? Lalu siapa? Seperti umat Islam yang ke masjid, yang menyeruhnya ke masjid tidaklah nampak, tetapi dia adalah hakikat yang ahad, Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cari di Bible tak ada perintah, kita cari di Al-Quran tak ada perintah, kita otak-atik kitab Tanak pun tak ada perintah. Lalu dari mana komando untuk beribadah di gereja hari Minggu? Datanglah kau sujud kepadaku. Dunia beserta segala kerajaannya akan aku berikan kepadamu. Asalkan engkau meninggalkan perintah Tuhan, menuju kepada perintahku. Datanglah wahai engkau anak cucu Adam. Kau bukan lagi hamba Tuhan, tetapi kau adalah anak-anak Tuhan. Datanglah. Saya sendiri merinding kadang. Tak ada perintah, Cok. Tak ada seruan, Cok. Tak ada komando, Cok. Tak ada firman Tuhan, Cok. Tak ada sabda Nabi, Cok. Tapi mereka kompak, Cok. Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini real, ini fakta, ini sederhana. Kelihatannya gak make, tapi itu fakta, itu real. Ini biasa. Mereka akan memakai namaku. Mereka berarti banyak orang memakai namaku. Artinya apa? Menjadikan Yesus sebagai nama untuk menyesatkan. Subhanallah, umat Islam tidak menggunakan nama Yesus
Orang Hindu, Buddha, ateis tidak menggunakan nama Yesus. Tapi yang disebut Kristen, mereka menggunakan nama Yesus untuk apa? Kata Yesus, menyesatkan banyak orang. Hei, saudara, apakah Anda sadar sekelompok manusia di atas muka bumi ini yang memakai nama Yesus untuk menggaungkan, untuk digaungkan dan mengajak orang lain secara serentak, secara berjamaah, itu adalah Kristen? Adakah di luar Kristen yang memakai nama Yesus untuk berkelompok, mengajak orang banyak, memakai nama Yesus, mengajak orang banyak, mengajak orang banyak, memakai nama Yesus, memakai nama Yesus, mengajak orang banyak, mengajak orang banyak, memakai nama Yesus? Adakah di luar Kristen? Coba Anda renungkan, coba Anda pikirkan. Bukankah Yesus itu sudah memfinalkan ajarannya? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bukankah mereka yang bertemu langsung dengan Yesus? Bukankah mereka yang kemudian rangkulan langsung dengan Yesus? Bukankah kuping-kuping yang mendengarkan langsung suara yang keluar dari mulut Yesus, menerima segala firman yang Yesus terima dari langit sebagai pemberitaan gaib dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Dan mereka setelah menerimanya, berdasarkan kesaksian Yesus sendiri, mereka percaya Yesus hanya utusan Tuhan. Bukankah Yesus manusia? Bukankah dia orang yang cerdas? Bukankah dia jalan? Bukankah dia kebenaran? Bukankah dia hidup? Bukankah dia mengatakan tak ada yang memperoleh jalan keselamatan sampai kepada jannah, hidup kekal, kalau tidak melalui aku? Lalu apa yang dikatakan tentang dirinya? Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya sekedar pendeta, pastor, jemaat, penghujat, pendebat-pendebat Kristen yang modal congor. Ada kesaksianku. Kata yang keluar dari mulut Yesus, suara yang keluar dari mulut Yesus, ajaran yang keluar dari mulut Yesus, ketetapan yang keluar dari mulut Yesus, aturan yang keluar dari mulut Yesus, pesan yang keluar dari mulut Yesus. Kenapa nggak dipakai, Cak Ayu? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Bahwa semua mujizat pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bukan aku ini Tuhan. Pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Selesai bukan? Final kan? Muridnya menganggap Yesus Rasul utusan Tuhan. Yesusnya menganggap dirinya utusan Tuhan. Bahkan tiket masuk surga, kata Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Lalu siapa yang selalu menggaungkan kalian dari pagi sampai pagi, dari sore sampai sore, dari hari Senin sampai ke Minggu, dari Minggu sampai ke Senin, yang memenuhi hati kalian, yang memenuhi sanubari kalian, yang memutar-mutar suara di kuping kalian, yang mengajak kalian untuk ke gereja, itu siapa? Lalu yang mengajak kalian untuk menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus itu siapa? Yesus kagak, Maria kagak, murid-muridnya kagak. Sedangkan yang lebih tahu tentang Yesus adalah keluarganya, emaknya yang melahirkannya. Ada nggak emaknya mengajarkan itu? Kagak. Lalu siapa yang mendorong kalian ke gereja hari Minggu menyembah sosok yang ngaku Yesus Kristus itu? Datanglah. Siapa itu? Siapa? Jangan katakan gak ada. Karena kami melihat dia membangkitkan orang mati, Bang Suma. Karena kami melihat dia berjalan di atas air, Bang Suma. Karena kami melihat dia melakukan orang buta dibuat melek, Bang Suma. Hei saudaraku, apakah mesti Bang Suma jambak rambutmu lalu aku hantamkan kepalamu ke tembok supaya kau sadar? Apakah mesti seperti itu?
Bukankah orang-orang yang menyaksikan Yesus jalan di atas air? Bukankah orang-orang yang melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan Yesus membangkitkan orang mati? Justru oleh Yesus mengatakan mereka telah percaya kepada aku setelah melihat mujizat itu bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Bukankah orang-orang Yahudi ketika mujizat-mujizatnya itu luar biasa? Bukankah mereka tidak mengimaninya bahwa itu Tuhan? Bahkan mereka berkongkol untuk membunuhnya. Kemana otak kalian? Orang yang menyaksikan Yesus bermujizat, yang beriman kepadanya menganggapnya rasul, yang tidak beriman kepadanya mau membunuhnya. Lalu dari aspek mana sampai dia harus Anda tuhankan? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang mengatasnamakan Yesus, yang mengajak sampeyan untuk menyembahnya. Jangan-jangan. Coba saudara renungkan, coba saudara fikirkan. Sebab di dalam Matius 7 nomor 22, di situ Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya, yang bermujizat pakai namanya, yang bernubuat pakai namanya, bahkan mengusir setan pakai namanya. Mau sampai kapan kalian tertutup? Mau sampai kapan kalian menutup diri, menutup hati, menutup kuping, menutup semua yang ada pada diri Anda yang berpotensi untuk sampai kepada kebenaran? Kita kasih Yesus membangkitkan karena izin Allah, karena dia utusan Allah, kalian tutup kuping. Kita kasih beliau berjalan di atas air karena mukjizat dari Allah, dia seorang nabi, kalian tutup mata. Kita sampaikan Yesus bersaksi dirinya hanya utusan Tuhan, kalian tutup hati kalian. Siapa yang mengajarkan kalian menutup itu semua? Ayo, siapa? Jadi Yesus itu jelas yang datang ke tengah-tengah Bani Israel hanyalah manusia yang diberkati Tuhan, yang dirahmati Tuhan, yang dikasihi Tuhan sebagai nabi dan rasul untuk kaumnya Bani Israel. Anda mungkin berpikir setannya bekerja di Islam. Islam menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Islam sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Laisa kamitslihi syai'. Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Islam kemudian tidak pernah melakukan menyembah kepada sosok selain daripada pencipta langit dan bumi. Islam memuliakan para nabi, Islam memuliakan Yesus. Di mana iblis bisa masuk? Islam damai sejahtera. Di mana iblis bisa masuk? Oh, bom bunuh diri. Islam tak ada mengajarkan itu. Perang. Islam perang kalau diperangi. Islam tak pernah melakukan itu. Lalu apa? Iblis bisa bekerja di Islam? Tak ada celah. Sebaliknya, Anda mengatakan Nabi Tuhan terkutuk di atas salib nebus dosa. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengajarkan? Anda mengatakan Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Siapa yang mengatakan? Anda mengatakan Yesus mati secara kutuk di atas tiang salib. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengatakan? Anda mengatakan Maria melahirkan Tuhan dalam wujud manusia. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengatakan? Anda mengatakan Paulus itu adalah rasul Tuhan. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengatakan? Anda mengatakan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, Galatia, Filipi dan seterusnya itu adalah firman Tuhan. Siapa yang katakan? Siapa yang memvalidasi? Anda mengatakan ibadah minggu itu adalah keselamatan. Perintah siapa? Anda mengatakan Natalan itu adalah ibadah untuk anak-anak Tuhan. Ajaran siapa? Anda mengatakan kemudian tidak bersunat itu adalah keselamatan. Ajaran siapa? Anda mengatakan bahwasanya makan babi itu sudah dihalalkan. Kata siapa? Jadi
Apa yang bukan celah iblis masuk di sana? Ada. Ada. Hari Minggu menyembah siapa kalian? Ada nggak diajarkan menyembah pada manusia? Tak ada. Ada nggak Yesus meminta untuk menyembah kepada dirinya? Tak ada. Lalu kekuatan apa yang membisikkan diri kalian secara berjamaah untuk kemudian berbondong-bondong menyembah sujud kepada makhluk yang mengaku Kristus Yesus? Bukankah Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus? Mau sampai kapan mau kayak gini? Ajal semakin mendekat. Mau sampai kapan? Anak lahir, begitu dia bisa berjalan, Anda bawa dia ke gereja, mengikuti jalan yang Anda tempuh. Berarti Anda mengajak anak Anda untuk sama-sama kemudian diusir oleh Yesus. Minum dulu ketua, minum dulu, minum. Nah, saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eko. Ya, dibawa minum dulu. Silakan Mario, silakan. Iya. Ya, tadi saya punya pertanyaan gini, ketua. Ya. Jadi sampai saya itu masuk itu pesan beberapa itu ya maki-maki lah apalah ya, yang saya pertanyaan saya wajar kok. Legal standing ketua itu menjelaskan Injil itu seperti ini seperti itu apa? Coba apa legal standingnya? Yesus dan yang memberikan legal standing itu apa? Oke. Baik. Yang pertama, Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah menyatakan bahwasanya fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran menjelaskan itu. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Nah, ada sebuah buku yang masuk ke Nusantara itu mengatasnamakan Allah. Tunggu dulu ketua, jangan panjang. Ya. Jadi biar kopi juga dengan penonton kan? Iya. Iya, jadi ayat yang baru ketua berikan itu tidak ada di situ memberikan ketua itu izin untuk menjelaskan Injil itu seperti ini seperti itu. Tolong jangan dipotong dulu narasi Bang Juma ya, Bang Mario. Silakan nanti Iya, kalau ada saya nggak nyambung itu masalahnya host. Iya, silakan Gurunda, dilanjut dulu, gantian. Iya. Baik. Saya ulang lagi ya. Kitab suci saya menerangkan bahwa ada sekelompok orang yang menuliskan sebuah buku di mana buku ini mereka katakan itu dari Allah. Padahal sesungguhnya bukan dari Allah. Satu-satunya buku yang mengatasnamakan Allah itu hanya bukunya orang Kristen di luar Al-Quran. Maka ketika dikatakan afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Umat Islam beriman kepada Torah yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Hari ini ada buku yang mengatasnamakan Torah. Kata Al-Quran, mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Orang-orang Kristen mengatakan kitabnya ini adalah terjemahan Taurat. Diuji dong. Dan tak ada larangan. Tidak boleh membaca kitab sucinya agama lain. Tidak ada larangan dalam Al-Quran. Tak ada larangan dalam hadits. Begitu juga di dalam kitabnya orang Kristen. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Berarti ketika Kristen membuka diri untuk supaya Kristen itu memberitakan Bible kepada kami umat Islam, ya kami sambut. Tetapi sayangnya kami ini bukan binatang.
yang harus mendengarkan petua-petua gembala, manggut-manggut. Sorry lade. Kami harus kemudian mempertanyakan legalitas kitab saudara, legalitas Tuhan saudara, dan keilmiahan daripada kajian-kajian agama saudara. Ilmiah tidak, rasional tidak. Sorry lade. Anda ingin menjadikan kami sebagai pengikut Belanda? No, sorry. Kami harus mengkaji kitab saudara, sebagaimana Anda juga boleh mengkaji kitab kami. Tapi apa yang kami temukan kemudian, ternyata justru bukan Islam saja yang bertentangan dengan orang Kristen, ternyata Yesus pun bertentangan dengan orang Kristen. Kan malu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Umat Islam makhluk, makanya muncul para misionaris supaya bisa menjebak orang kayak Paulus. Dia menggunakan atribut-atribut Islam. Bahkan bukan cuma sampai situ, mereka sudah berani masuk masjid, mereka sudah berani masuk ke pesantren-pesantren. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terus kami harus diam aja gitu. Setelah kami belajar Bible, ternyata Kristen ini menyembah bukan kepada Yesus anak manusia. Kalaupun mereka menyembah kepada anak manusia, itu juga sesat. Apalagi menyembah kepada yang bukan anak manusia, yang cuma nyamar-nyamar seperti menjadi Yesus. No, sorry lah, kami tidak akan mau membiarkan keturunan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami ikut seperti orang Kristen. Makanya Pak, tidak perlu kami sekolah seperti pendeta. Punya title, tapi tujuannya dompet. Kami Pak murni tanpa bayaran, tanpa perpuluhan, tanpa iming-iming surga. Kami menjelaskan isi Bible Anda sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Kalau salah, luruskan. Atau jangan-jangan Anda yang akan kami luruskan. Kan begitu? Silakan. Pertanyaan saya itu jelas loh. Pertanyaan saya singkat. Ya. Ilmu itu apa? Itu saya Muslim, Bang. Saya kamu Muslim. Memberikan ayat. Sebentar saya dulu. Muslim. Kamu memberikan ayat, tetapi ayat itu tidak menjelaskan kalau kamu itu diberi izin untuk menjelaskan kitab lain. Loh, tapi saya sebagai Muslim, perintah Tuhanku, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Standingmu apa? Saya sebagai Muslim saya diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Selesai. Loh, kalau di mending turunkan aja, Rip. Gitu aja. Itu legalitasnya. Sebagai Muslim, saya diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Muslim berapa itu kalian suruh aja, teror aja saya, gitu loh. Daripada lebay. Emang lu pikir Kristen? Islam tidak begitu, Bung. Jadi kalau Anda bertanya apa legalitas, Bung? Pertama Al-Quran, kedua saya seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim, perintah agama saya untuk menyampaikan kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertanyaan saya jelas. Gini loh. Jawaban saya juga jelas. Saya tanya itu legal standingmu. Saya Muslim, Bang. Legalitasnya. Kenapa engkau mengkaji Bible? Karena saya Muslim. Hubungannya apa? Ya, di mana kamu dapat izin itu? Di mana? Ayat mana yang menjelaskan itu? Beritakanlah Injil, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Betul? Pada siapa itu dinyatakan? Ya, kepada kalian orang Kristen. Loh, yang saya tanya itu legal standingmu. Kok kami ada sebab karena ada akibat. Karena ada setan, maka harus ada yang membunuh setan. Enak kali kau. Yang ditanya legal standingmu mana? Iya, legalitasnya. Ngerti nggak sih yang Anda ucapkan itu? Ngerti nggak? Ngerti gitu loh, legal standingmu ngerti nggak yang Anda ucapkan barusan? Misalnya gini, kalau kau nggak ngerti apa yang dimaksud itu, misalnya begini, saya berikan kalimat sederhananya. Ya, kamu berikan ayat, yang menyatakan kalau kamu itu bisa boleh menjelaskan kitab lain gitu loh, ataupun kamu diperintah oleh kitabmu. Ya, hendaklah Muslim menjelaskan kitab orang lain, misalnya ada ayatnya seperti itu. Jadi itu sudah sebagai acuan kamu untuk mengkritisi. Nah sekarang gitu. Mana seorang pendeta, mana legalitas standingnya dari Bible? Yang mana? Oh, dia yang punya hak untuk menjelaskan Bible. Mana? Ada. Pendeta mana? Ya, semua pendeta sedunia. Ada nggak perintahnya? Ya saya tanya juga itu sama pendeta. Bahkan kalau Anda, nih dengarkan saya Saudara Mario, bahkan kalau Anda sadari itu kitabnya orang Yahudi itu kalian ambil itu apa hak kalian? Iya, makanya kau tuh legal. Makanya gimana makanya? Legal kau tuh.
Kau tuh ilegal, penceramah ilegal seperti saudaraku, dengarkan Ya baik-baik. udah. Dengarkan baik-baik. Perintah Tahu nggak, Bibelmu, kayak dengarkan perintah Bibelmu. Pendeta JO. Kan Perintah ilegal dia. Bibelmu, beritakanlah gospel kepada seluruh makhluk. Itu perintah kepada siapa? Itu perintah kepada Oten. Loh, yang saya tanya itu legal standingmu. Tunggu dulu, ketika Jawabanmu nggak Oten nyambung. datang, dengar. Ketika Oten datang menyampaikan kabar gembira melalui surat kabar dari barat, apa yang harus kami lakukan sebagai muslim di dalam kaidah Islam? Iya, kamu tanya. Legal standing nggak? Itu saya loh. jawab dari tadi. Ketika setan datang kepada Itu kami, wajar apa yang kamu harus kami tanyakan. lakukan? Sebentar dulu. Kamu kasih Ketika saya iblis bicara. datang kepada kami, apa yang kami harus lakukan? Sebentar. Ya, jadi kalau saya nyaraninnya begini. Kalau Anda Nggak bisa. seorang begitu, Akal-akalan lu berarti. mengabar-ngabarkan secara liar seperti itu. Akal-akalan lu berarti, itu ke akal-akalan. pintu, saya kan seperti fenomena-fenomena yang ada di. Akal-akalan lu berarti. Jadi kalian tanya Ketika aja. di Islam Kalian itu, tanya, Bung. legal standing kau tuh mengabarkan seperti itu apa? Ketika iblis datang membawa berita Otoritas kepada mana kami, yang memberikan kamu maka perintah tugas seperti kami itu? sebagai Gitu loh. muslim adalah memerangi mereka. Paham? Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Dengan cara apa kami memerangi? Dengan cara kami menguraikan kebenaran yang ada di Bible mereka sendiri yang mereka gunakan untuk menghancurkan kebenaran. Kan begitu? Jadi Sekarang nggak aku tanya bisa samamu. dijawab. Jadi Sekarang nggak saya ada tanya legal saudara. standing menjelaskan. Sekarang saya tanya saudara. Iya, arti- Kalau arti ada itu orang pengertiannya perang, seperti kalau ini, ada seperti orang ini, perang yang kita lumpuhkan pertama kali itu ketika kemudian senjatanya datang itu apa? Senjatanya kan? Senjatanya dulu yang kita lumpuhkan. Supaya orang musuh ini ketika senjatanya sudah keok, dia tidak bisa menyerang kita lagi karena senjatanya udah keok. Itu baru dikatakan agama kasih. Tidak memaksakan melebar kemudian kemana-mana kepada ini. orang lain untuk menganut ajaran agamanya. Enggak kamu jawab. Loh, saya sudah menjawabnya loh. Lama kemana-mana. Loh, saya sudah menjawabnya. Bahkan kalau dikumpulkan semua emak-emak yang 2.400 yang menonton ini nggak sanggup menjelaskan seperti kamu. Iya, karena mereka nggak paham mereka itu. Bible. Makanya saya pahamkan. Iya, makanya saya tanya tanya dulu itu. sama kamu dulu. Pertanyaan Saya izinkan saya bertanya dulu saudara kamu Mario. kasih aja gini. Saudara Kamu Mario, kasih aja saudara Mario, referensinya. Mario, dengarkan saya bang. Benarkah Bible kau itu diperintahkan untuk diberitakan kepada kami umat Islam? Benar atau tidak? Kau jawab dengan jujur. Benar atau tidak? Bahwa Bible kau itu dalam amanat agung untuk diberitakan kepada seluruh manusia, termasuk kami umat Islam. Benar atau tidak? Kau jawab dulu. Jangan kau cuman modal kentut, kau hisap sendiri kentutmu. Hei, kau jawab dulu. Betulkah Bible itu diperintahkan untuk diberitakan kepada seluruh makhluk? Benar atau tidak? Tidak. Jadi kau ingkari isi Biblemu? Yang mana? Yang kau tanya itu sama siapa? Ya, aku tanya samamu. Aku tanya samamu. Kenapa kau jadi bingung? Loh, kok Kitabmu itu kenapa kau sekarang jadi melempem? Kau kayak pertanyaanku nggak kau jawab. Hey, gimana ini? Ini amanat agung dalam agamamu. Iya, amanat agung. Pergilah Itu ke seluruh diperintahkan kepada dunia. siapa? Coba aku tanya. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Itu betul nggak? Ada perintah seperti itu dalam kitabmu, betul nggak? Betul nggak? Iya. Nah, iya. Termasuk kami sasarannya kan? Termasuk kami makhluknya kan? Iya, kenapa? Nah, terus kalau kalian datang melakukan pembacaan Bible kepada kami, maksudnya kamu itu kami diam-diam aja? Tergantung siapa yang membacakan. Tuyul. Orang dungu naik di sini. Makanya Orang dungu naik di sini. Kau dungu sekali kau. Dungu kau Ya, memang. walaupun Kau pertanyaanku dungu. nggak kau Belum jawab. itu. Ketika Ya. setan datang, Aku jawab maka kami pertanyaanmu. melawan setan itu.
Ya. Ya, enak kali kau ingin Walaupun memurtadkan pertanyaan orang-orang nggak kau Islam. jawab, ya kau melebar kemana-mana, malah jadi nyerocos gitu. Beritakanlah Pertanyaanmu kan dijawab. Kau gospel tadi bertanya kan. kepada seluruh Jadi apa yang harus kami lakukan? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nenekmu kiper. Emang lu pikir gue oten tak berakal? Cuman bisa didoktrin, didogma, dipatolotol, di 10% per bulan. Musangar raka aku teh dong. Memang baik lah kau nih, ya. Kau ini hanya Lu pikir gue kepiting apa? Enggak, kau undang sekalian gitu loh. Pergilah ke Iya, seluruh kau dunia, lebih dari beritakanlah Cikaling, kau gospel kepada seluruh makhluk. Siapa yang Kau hanya percaya dan meniup-niup. dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Anak-anak kiper, mana bisa semua orang kau bodoh-bodohi koplak. Maka kami hadir Karena itu jelas. untuk Ya, menghalau itu nggak akan bisa kau jawab. pemberitaan kopla Siapapun itu kalian yang yang akan ada kau di gunakan sini, untuk kan membaptis guru-guru seluruh makhluk. Adalah lebih baik Kristen Indonesia bisa melakukan kalian jawab itu. pembacaan Bible ke kandang binatang, hewan-hewan, karena mereka juga makhluk. Nah, kau keragunan sana, kau keragunan. Di situ banyak makhluk. Kau bacakan Biblemu di sana, bacakan Amsal. Marilah kita memuaskan nafsu birahi kita sampai pagi karena suami saya dalam perjalanan. Itu kau bacakan sama kambing, sama monyet, sama kera, sama kelinci yang ada di Ragunan. Jangan kepada umat Islam. Karena kalau kau membacakan itu kepada umat Islam cuma garuk pantat sambil senyum. Itu kau. Diperintahkan dalam kitabmu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nenekmu kiper, kau datang sini, ku tampar mulutmu pakai panci, pantat panci. Kau itu, Belanda sudah menanamkan agamanya beratus-ratus tahun di Nusantara ini. Kau ingin lagi melakukan itu kepada kami? Pret! Pret! Ya, nggak bisa jawab kan? Oten. Sama itu dengan tantanganku dulu. 1 tahun yang dulu, kutanya sama Mujuma. 1 tahun yang dulu. Jadi kau sadar ya, sampai di mana semakin kau bertanya seperti ini, kupingmu akan melepuh kubuan. Nggak bisa kalian selesaikan sampai sekarang. Karena akal kalian tidak ada kemampuan kalian. Kalian hanya banyak masa aja kalian. Sekarang Pamer kalau masa. kamu mengatakan kami tidak Pamer punya akal, umat. kenapa kau sensitif saya bahas Pamer Bible? demo. Kenapa kau sensitif saya baca Bible? Tantanganku Karena apa 1 yang tahun saya yang lalu sampai uraikan sekarang. berdasarkan Bible itu Nggak bisa lebih kalian masuk selesaikan. akal daripada kalau Bagaimana pendetamu kalian yang menjelaskan. memperjuangkan istilah Allah itu adalah milik kalian, tidak bisa kalian perjuangkan. Sampai Udah, sekarang. kau turun sana, kau turun ke Udah, sana. Kau turunkan turun, aja. Memang kau penakut, seperti kau banci biasa kau. aku perintahkan kamu ke gereja isap ibu jari kaki pendetamu tuh. Yang kau di sini. Enak kali kau melarang kami melakukan pembantahan terhadap ajaran agama. Kau datang berondong saya peluru pun saya tidak akan berhenti. Apalagi kalau cuma mulut congor makan babimu itu. Apa legal standing? Lah kamu menggunakan kitabnya Yahudi, apa legal standingnya agamamu? Secara lembaga lagi. Kau pakai kitabnya Yahudi, terjemahannya. Apa legal standingnya coba? Ada? Coba saya akan undang salah satu perwakilan Kristen, apakah merepresentasikan kekristenannya? Mana ini? Oh, sudah turun. Penjual tua. Harusnya kau sih kepada Dia kami umat ceritakan itu Bang Zuma. Dari tadi Iya. dia tanyakan itu legal standing itu ajanya pertanyaannya dia. Saking kuculuknya. Ya, begini loh, sahabat-sahabat sekalian. Ketika kemudian ada penjahat masuk ke rumah, ingin menyerang kita nih, dipegangnya kepala kita, diancam pakai golok untuk menggorok leher. Terus kita mau melawan, ditanya, apa legal standingmu untuk melawan? Apa? Tanganmu sudah kupegang, pedangku sudah ada di lehermu, rambutmu sudah kujambak. Sekarang kutanya, apa legal standingmu kamu melawan? Dasar setan. Iya Bang. Lebih bahaya Jadi, agama kau itu daripada sekedar narkoba.
Lebih bahaya. Narkoba, siksaannya itu hanya dunia. Begitu bertobat, mati, surga. Lebih bahaya. Lah kalau agamamu, menurut pandangan agama kami, mati kami dalam keadaan kafir, kekal di neraka. Enak aja. Siapa yang mau kekal di neraka? Siapa yang mau? Hah? Enak aja. Aplikasi yang mah. Bang Drek, silakan. Iya. Silakan anak Medan. Diskusi apa ini judulnya? Tuh malasa. Kenapa Dinda Juma?